Bahan ajar tentang alat-alat optik. Kompetensi dasar 3.11 menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis cara kerja pembentukan bayangan pada mata, kacamata, dan kamera. Untuk tujuan pembelajaran selanjutnya, teman-teman bisa membacanya pada slide video ini. Baik, kita akan membahas tentang apa saja alat-alat optik. Namun sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu alat optik. Jadi, alat optik adalah alat-alat optik yang alamiah seperti mata dan alat-alat optik buatan seperti kacamata, kamera, loop, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang alat optik mata. Mata kita termasuk alat optik karena di dalam mata kita terdapat lensa. Nah, lensa tersebut yang akan menerima cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda sehingga kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini adalah gambar dari anatomi mata kita. Bagian-bagiannya, yang pertama ada kornea yang berfungsi untuk melindungi mata dari benda-benda asing. Kemudian ada pupil yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Kemudian ada lensa yang berfungsi untuk membentuk sebuah gambar. Iris yang berfungsi untuk mengatur besar kecilnya pupil. Kemudian ada jasad siliari yang berfungsi untuk menjaga kelenturan mata. Sklera yang berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata. Lalu ada koroid yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Sedangkan retina berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk lensa mata untuk kemudian diubah menjadi sinyal saraf. Dan yang terakhir ada saraf otak yang berfungsi untuk meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju ke otak. Kemudian kelainan pada mata yang pertama, penderita mata miopi, yaitu orang yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jarak jauh karena bayangan difokuskan di depan retina, sehingga diperlukan lensa cekung untuk memperbaiki cacat ini. Lalu yang kedua, ada penderita mata hipermetropi, yaitu orang yang berpenglihatan jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jarak dekat karena bayangan difokuskan di belakang retina, sehingga diperlukan lensa cembung untuk memperbaiki cacat ini. Sedangkan pada penderita mata astigmatisme, yaitu kelainan mata yang disebabkan oleh kelengkungan kornea, sehingga diperlukan lensa silindris untuk memperbaiki cacat ini. Selanjutnya tentang alat optik kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Ini adalah gambar ilustrasi penggunaan lensa pada penderita rabun. Jadi teman-teman, jauh dekatnya bayangan terhadap lensa atau kacamata yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Untuk kekuatan atau daya lensa dapat dirumuskan dengan P sama dengan 1/F
di mana P itu adalah kekuatan atau daya lensa satuannya dioptri, sedangkan F adalah jarak fokus lensa satuannya meter. Untuk mencari fokus lensa yaitu dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana S itu adalah jarak pindah ke lensa satuannya meter dan S aksen itu jarak bayangan ke lensa satuannya meter. Agar teman-teman lebih memahami materi ini, mari kita memperhatikan contoh soal. Jadi yang diketahui pada soal yaitu S aksen sama dengan min 50 cm. S nya selalu negatif karena menderita rabun dekat. Kemudian ada S sama dengan 25 cm. Yang ditanya jenis lensa dan fokusnya. Kemudian untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan jenis lensa yang digunakan, yaitu kita menggunakan lensa cembung karena menderita rabun dekat. Lalu yang kedua, kita menghitung fokus lensa dengan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus 1/F sama dengan 1/25 tambah 1/min 50. Dan selanjutnya kita samakan penyebut dengan 50. Jadi 50 dibagi dengan 25 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 50 dibagi dengan min 50 dikali 1 sama dengan 1. Jadi 2 kurang 1/50 sama dengan 1/50 cm. Selanjutnya alat optik kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yaitu cara masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Ini adalah gambar bagian-bagian kamera. Yang pertama ada lensa, seperti pada mata, yaitu memfokuskan bayangan. Kemudian ada shutter sebagai pembuka atau penutup lensa, seperti pada iris dan pupil, yaitu mengatur banyak sedikitnya sinar yang masuk. Kemudian ada film seperti pada retina, yaitu tempat terbentuknya bayangan. Kemudian ada bayangan. Terakhir apertur untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Teman-teman, sekarang kita perhatikan contoh soal. Yang diketahui pada contoh soal yaitu F sama dengan 50 mm, S sama dengan 2,5 meter, diubah menjadi 2500 mm. Yang ditanya S aksen. Untuk penyelesaiannya, yang pertama-tama kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/F kurang 1/S. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/50 mm kurang 1/2500 mm. Langkah selanjutnya yaitu kita samakan penyebut dengan 2500. Maka kita akan mendapatkan hasil yang diperoleh S aksen sama dengan 51,02 meter. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang alat optik mata, kacamata, dan kamera. Kemudian di akhir video ini ada latihan soal. Teman-teman bisa mengerjakannya untuk menguji pemahaman teman-teman terhadap materi ini. Sekian dan terima kasih.